Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah kejadian besar yang sangat luar biasa. Satu perjalanan yang sangat amat jauh ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Kejadian luar biasa ini tentu tidak akan bisa dipahami oleh pikiran kita karena otak kita yang terlalu kecil. Oleh karena itu, untuk meyakininya kita harus menerima dengan keimanan. Namun apa jadinya bila ada orang yang terus berpikir keras dengan akal tentang kejadian Isra Mi'raj? Saksikan selengkapnya. Sebelum kita lanjut, silakan dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Pemirsa yang budiman, pada zaman dahulu, ada seorang hadam masjid yang sangat kagum dengan kejadian Isra Mi'raj. Namun, kekagumannya itu membawa dia untuk terus-menerus memikirkan tentang kejadian Isra Mi'raj. Hingga pada suatu pagi, istrinya menyuruh dia untuk menyembelih burung merpati untuk lauk pauknya. Sesudah menyembelih merpati, si hadam masjid ini pun kembali ke masjid. Setibanya di masjid, dia pun kemudian pergi mandi di sebuah kolam yang ada pada masjid tersebut. Setelah membuka baju dan menaruhnya, dia langsung turun ke kolam dan menyelam. Kemudian setelah dia bangun, betapa kaget dan herannya dia melihat dirinya sudah berubah menjadi seorang perempuan. Melihat sekelilingnya, dia semakin heran karena telaga masjid tempat ia mandi bukan lagi di masjidnya sendiri, melainkan di masjid yang tidak ia kenal sama sekali dan sangat jauh dari negerinya. Si hadam masjid ini pun ingin cepat-cepat naik, namun bingung dia akan memakai apa karena pakaiannya tidak ikut berpindah bersamanya. Dia pun terpaksa tinggal di tempat, tak bisa kemana-mana. Pemirsa yang budiman, hingga akhirnya keluarlah hadam masjid di masjid tersebut. Melihat ada seorang perempuan yang sedang mandi di telaga yang khusus untuk laki-laki, dia pun menegur, "Mbak, itu telaga untuk orang laki-laki, untuk perempuan tempatnya lain." Si perempuan yang semula laki-laki itu pun menyahut, "Tolong berikan pakaian, saya tidak punya pakaian." Hadam masjid itu keheranan dan mengatakan, "Mana pakaianmu? Apakah kamu kemari dalam keadaan telanjang?" "Nantilah saya cerita, beri saya pakaian aja dulu," sahut si perempuan itu. Pemirsa yang budiman, kebetulan memang hadam masjid itu baru ditinggal mati oleh istrinya. Oleh karena itu, dia langsung pergi mengambilkan baju bekas istrinya. Dan setelah kejadian ini, mereka pun berdua menikah menjadi pasangan suami istri. Setelah menikah kira-kira setahun lamanya, pasangan suami istri ini pun dikaruniai anak laki-laki. Mereka membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Setelah anaknya besar, kira-kira sudah mumayyiz, lain lagi yang terjadi. Ketika si istri itu sedang memasak di dapur, ia sangat merasa gerah, bermandi peluh. Ia pun menyuruh suaminya untuk melihat masakannya, sedangkan ia pergi mandi ke telaga masjid tempat ia ditemukan dulu. Sesampainya di sana, ia segera melepas dan menaruh pakaiannya, kemudian turun dan menyelam. Setelah ia bangun kembali, betapa herannya dia melihat sekelilingnya sudah berubah. Tak seperti tempatnya yang biasa. Pemirsa yang budiman, ternyata ia kembali ke tempat telaga masjidnya yang pertama dulu. Dan ia pun kembali berubah menjadi seorang laki-laki seperti sedia kala. Pakaian yang ia taruh dulu masih utuh seperti semula tanpa ada perubahan sedikit pun. Ia pun segera naik dari kolam dan memasang pakaiannya, kemudian langsung bergegas mencari istrinya yang dulu. Sesampainya di rumah, dia menemukan istrinya sedang berada di dapur, kemudian mengucap salam. "Assalamualaikum, lama sekali saya meninggalkanmu." "Lama bagaimana? Itu burung merpati yang Anda sembelih masih hidup, belum diapa-apakan." Orang itu keheranan tak ketulungan, tak bisa berkata apa-apa. Meninggalkan anak istri dan kampung halaman dengan waktu yang begitu lama, hidup di negeri orang, menjadi perempuan, kemudian menikah dan mempunyai anak. Ternyata pada keluarganya sendiri, waktu itu hanya beberapa menit saja. Pemirsa yang budiman, kejadian yang dialaminya dia rahasiakan.
Karena kalau ia ceritakan, rasanya tak akan ada orang yang akan percaya. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk mencari tahu negeri tempat ia pernah tinggal dengan berpura-pura menjadi pedagang kain. Setelah sekian lama ia mencari negeri itu, sampailah ia di sana. Negeri itu langsung ia kenali dan langsung menuju rumah bekas suaminya. Sesampainya di sana, dia menjumpai bekas suaminya sedang duduk termenung, seakan sedang memikirkan sesuatu. Dia pun mengucap salam dan dipersilahkan duduk. Menyamar sebagai pedagang kain, dia pun bertindak layaknya sedang berdagang, memperlihatkan kain dagangannya, dan tuan rumah pun memeriksanya. Pemirsa yang budiman, tiba-tiba keluarlah seorang anak. Anak itu cepat dia kenali. Insting sebagai orang tua pun langsung timbul dengan membelai badan anak tersebut. Dia pun memberikannya uang. "Anakku, ini kuberikan uang." Kemudian dia bertanya kepada bekas suaminya, "Mana ibu anak ini?" Bekas suaminya menjawab, "Inilah yang membingungkan perasaanku sampai sekarang. Dulu, saya jumpai dia di telaga masjid sedang mandi, tetapi tidak punya pakaian. Kemudian saya memberikan bekas pakaian istriku padanya. Dan kami pun menikah hingga lahirlah anak ini." Si hadam masjid bekas suaminya itu langsung membantah karena tidak percaya. Hingga akhirnya perkara itu sampai pada hakim. Hakim pun kesulitan membuktikannya karena kesulitan bukti, sedang mereka berdua sama-sama mempertahankan pendapat. Hingga akhirnya si hakim mewawancarai mereka berdua secara terpisah. Masing-masing mereka ditanya tentang rahasia pergaulan mereka sebagai suami istri. Setelah dicocokkan laporan mereka berdua, ternyata laporannya sama persis. Maka hakim memutuskan peristiwa aneh itu memang benar terjadi. Pemirsa yang budiman, inilah jawaban yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada si hadam masjid yang terus berpikir keras mencari jawaban dari kejadian Isra Mi'raj. Hingga kejadian yang dia alami sendiri pun tak akan mampu dia pikirkan bagaimana bisa terjadi. Karena otak manusia yang terlalu kecil untuk memahami kejadian yang seperti itu. Wallahu a'lam.